Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manjili Rohmat dengan NIM akhir 019 dari kelas MBS 2E. Saya di sini akan menjelaskan materi Lembaga Keuangan Syariah. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu prinsip dasar keuangan Islam. Konsep halal dan haram menjadi dasar aktivitas ekonomi, di mana hal yang diperbolehkan, haram tidak diperbolehkan. Contohnya riba, gharar, dan maisir. Pengertiannya, riba tambahan, gharar ketidakjelasan, maisir judi. Akad-akad dalam ekonomi Islam yaitu jual beli, utang piutang, sewa menyewa, dan lainnya. Bab kedua, regulasi dan kebijakan. LKS memiliki peran krusial dalam sistem ekonomi Islam sehingga beroperasi di industri keuangan global. Selanjutnya yaitu Fatwa MUI, sistem ekonomi syariah, undang-undang perbankan syariah. Standarisasi internasional ini sangat penting untuk meningkatkan keselarasan praktik, meningkatkan kepercayaan investor, dan ada beberapa bentuk. Bab ketiga, bank syariah. Pengertian bank syariah yaitu bank yang beroperasi menggunakan prinsip syariah dan menggunakan sistem bagi hasil bukan riba. Contohnya bank umum syariah, unit usaha syariah, bank berkreditan rakyat syariah. Produk dan layanan jasa keuangan syariah yaitu tabungan, pembiayaan, investasi. Bab keempat, lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan yang institusi keuangannya berdasarkan pada prinsip syariah Islam. Pengertian pasar modal syariah adalah perdagangan instrumen keuangan jangka panjang sesuai dengan prinsip Islam, bebas dari riba, gharar, dan maisir, dan ada fungsinya sebagai berikut. Reksadana merupakan salah satu wadah investasi kolektif yang dikelola oleh manajer investasi. Contohnya berupa saham, suku, dan lainnya. Jenis-jenis reksadana antara lain pasar utang, reksadana pendapatan tetap, dan lainnya. Bab kelima, instrumen keuangan syariah. Akad-akad dalam keuangan syariah yaitu mudharabah, musyarakah, murabah. Suku adalah bukti kepemilikan aset atau proyek tertentu yang menghasilkan keuntungan. Ada pengertiannya. Deratif adalah kontrak atau perjanjian antara dua pihak yang nilainya tergantung pada nilai aset atau berapa lain. Bab keenam, peran lembaga keuangan syariah dalam pembangunan ekonomi. Kontribusi lembaga keuangan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia sangat signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional di Indonesia, terutama dalam beberapa tahun terakhir ini. Keuangan syariah ini memiliki peran mediator antara pemilik dan pengguna dana, tapi memiliki tanggung jawab sosial berdasarkan prinsip Islam seperti nawas dan sunnah. Bab ketujuh, fintech dan inovasi dalam keuangan syariah. Fintech syariah dan konvensional. Kalau syariah itu berlandaskan memiliki prinsip syariah. Kalau konvensional adalah keuangan konvensional digital untuk memudahkan nasabah dengan transaksi keuangan secara online. M-banking merupakan layanan perbankan yang diakses melalui saluran digital seperti aplikasi mobile dan internet M-banking dengan tujuan memudahkan nasabah untuk melakukan transaksi. Bab 8, etika dan tata kelola dalam lembaga keuangan syariah. Etika adalah tata kelola perusahaan yang baik, terutama dalam akses perbankan. Tujuannya adalah menciptakan sistem pengendalian yang efektif untuk mencegah penyalahgunaan sumber daya perusahaan, mendukung pertumbuhan. Etika bisnisnya yaitu dengan prinsip yang mengatur perilaku dalam dunia usaha perbankan syariah maupun non-bank syariah seperti BNT. Bab terakhir, prospek dan tantangan lembaga keuangan. SWOT adalah metode dasar untuk mendeskripsikan kondisi perusahaan dengan fungsi merencanakan strategis serta mencapai tujuan perusahaan yang lebih sistematis. Investasi teknologi bagi perusahaan untuk mempertahankan posisi kompetitif dan memenuhi tuntutan pasar yang merubah dengan cepat. Evaluasi kinerja keuangan secara berkala yang diperlukan untuk memastikan bisnis perusahaan sesuai rencana keuangan yang ditetapkan. Evaluasi ini meninjau dan menganalisis laporan keuangan perusahaan secara berkala. Baik, materi yang saya jelaskan itu, bila ada kurangnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.